Dukungan ulama kenamaan Ustadz Abdul Somad kepada salah satu paslon peserta pilkada serentak hangat diperbincangkan. Bukan karena pasangan tersebut menang suara, namun karena menurut hasil hitung cepat, mereka justru kalah suara. Benarkah kini basis massa ulama tak cukup kuat untuk memikat hati pemilih? Mengapa? Bersama saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story. Tuah tokoh agama dalam perebutan kursi penguasa daerah menyisakan cerita. Nama besar diikuti pengikut setia, rupanya tak mampu mengerek jagoan yang didukung duduk manis dan memenangi kompetisi. Aura tokoh agama yang selama ini dinilai selalu sakti dalam pertarungan politik lokal seakan luntur. Apa yang terjadi? Mungkinkah pesona itu tak manjur lagi? Itu soal pilkada, dari sekian pengalaman kontestasi itu sudah tidak lagi umat itu bisa dipastikan mengikuti taat pada pilihan atau anjuran ulama. Itu sudah teruji ya, tidak sepenuhnya efektif itu. Peran ulama besar, tetapi bagaimana dia dalam mengkapitalisasi dukungannya dia terhadap pemilih-pemilihnya dia. Kalau misalnya hanya sekedar klaim atau misalnya hanya sekedar mengucapkan tapi tanpa diikuti dengan gerakan-gerakan yang lebih membumi misalnya ketemu dengan masyarakat, kemudian dia kampanye dan sebagainya, memang efeknya tidak terlalu besar dibandingkan dengan memang gerakan-gerakan mungkin dilakukan oleh ulama itu juga sendiri. Keterlibatan ulama dalam politik praktis memang kembali mencuri perhatian, menyusul dukungan dai kondang Ustadz Abdul Somad di Pilkada Medan, Sumatera Utara. UAS terang-terangan menyokong duet petahana Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Namun sokongan UAS itu ternyata tak membantu Ahyar. Kursi Medan 1 menjadi milik menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Hasil hitung KPU Medan menetapkan Bobi Aulia memperoleh 53,5% suara dalam pencoblosan 9 Desember lalu. Hasil penetapan ulang suara untuk pasangan calon wali kota dan Medan ini unggul Muhammad Bobi Nasution dan Haji Aulia. Kekalahan Ahyar yang didukung UAS ini pun sempat riuh di media sosial. Mengapa UAS seakan tak kapok ikut dalam riuh pesta demokrasi? Akankah UAS tak gentar cibiran? Bully yang acap diterimanya setelah pemilihan presiden 2019 lalu. Menang dan kalah adalah ketika kita menang melawan hawa nafsu. Saya sudah menang sebelum hari pencoblosan karena saya memilih melawan keinginan-keinginan hawa nafsu, melawan tarikan-tarikan uang, tarikan materi, melawan pesanan-pesanan dari Jakarta. Jangan berpihak, kawal Ustadz Somad, jangan condong ke bulan, si Ani. Saya sudah menang melawan-lawan itu semua. Ini adalah salah satu bentuk perlawanan saya di negara demokrasi dengan menunjukkan pilihan saya, dan itu ijtihad saya. Saya sudah memperkirakan segala konsekuensi yang saya terima. UAS memang menempuh jalan beresiko di saat banyak tokoh ulama yang memilih diam. Kendati tak dapat dipungkiri, suara dan dukungan politik ulama masih diyakini menjadi resep ampuh menaklukkan hati umat. Pilkada misalnya, ya bagi masyarakat yang tidak tahu harus milih siapa, maka dia akan kembali kepada pusat rujukan utama masyarakat, yaitu ulama atau kiai gitu. Sehingga ulama-ulama itu masih memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan politik masyarakat.
Meski dianggap memiliki peran penting dalam politik, nyatanya pengaruh ulama tak selalu efektif memenangkan kontestasi. Mengapa? Dukungan itu bukan semata-mata karena aspek karismatiknya keulamaan seseorang, tetapi bisa jadi juga karena program yang ditawarkan, ya, kemudian gagasan-gagasan yang dikampanyekan. Jadi tidak automatically dukungan dari pemuka agama terhadap salah satu calon diikutin oleh pengikutnya atau jemaatnya atau umatnya atau masyarakatnya seperti itu. Fenomena ini pun mau tak mau memantik tanya, benarkah umat tak ingin ulama yang dicintainya ikut hanyut dalam sisi gelap politik praktis? Haruskah ulama fokus saja mengurusi masalah umat? Sebaiknya para ulama ini dia lebih fokus kepada moral politik, isu-isu moral politik, yang nilai-nilai politik yang luhur lah. Dia bermain di level itu, jadi tidak menjadi tim kampanye yang betul-betul turun ke jalan dan mengkampanyekan seseorang. Selama dia masih berpijak kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai keulamaannya, itu boleh saja dia berpolitik. Terlepas dari makbul atau tidaknya dukungan ulama, toh politik dan ulama bak dua sisi mata uang. Peran tokoh agama sulit dipisahkan dari perhelatan Pesta Demokrasi Indonesia. Fenomena dukungan ulama dalam pesta demokrasi memang tak bisa dipungkiri. Tak hanya di tingkat nasional, politisasi kiai juga merambah di tingkat daerah. Lantas mengapa ulama kini secara terbuka menunjukkan dukungan politiknya? Kiai atau ulama merupakan sosok terhormat yang kerap dicari oleh masyarakat. Ya, selain untuk memberi suluh kebenaran, menuntun umat belajar ilmu agama hingga mengajarkan akhlak. Tak heran, apapun hajat masyarakat selalu menantikan hadirnya kiai, terlebih lagi pesta demokrasi. Para paslon rela warawiri untuk sowan dan meminta restu dan doa kepada sejumlah ulama yang diyakini dapat memuluskan pemenangan di pilkada. Nah, ulama ini memainkan peran sebagai jembatan budaya karena ulama memiliki karisma dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah ulama memiliki basis massa yang cukup solid, ya. Artinya kalau dalam literatur politik, ya, kenapa disebut sebagai ulama, ya, karena dia memiliki santri pesantren sebagai basis massa yang solidnya. Yang perlu kita cermati adalah bersamaan dengan fenomena kemudian para tokoh agama masuk ke ruang politik, ini muncul satu drama politik yang disebut kebangkitan politik identitas, ya, di mana simbol-simbol keagamaan itu kemudian dipolitisasi sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan sesuatu di pemilihan umum. Lantas mengapa sejumlah ulama berkenan dijadikan komoditas politik calon kepala daerah yang berkontestasi? Yang mengerti, faham tentang dakwah yang saya sampaikan, itu secara umum ada 3 poin. Yang pertama, pendidikan, perbaikan pendidikan.
Yang kedua, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, perbaikan politik. Pilihlah caleg anggota legislatif yang peduli kepada perda syariah. Pilihlah calon kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang mendirikan Islamic Center, memperhatikan penggali kubur, memperhatikan guru, ustadz, guru mengaji, maghrib mengaji. 3. Maka ketika saya berpihak kepada salah satu paslon, orang langsung connect. Oh, ternyata Ustadz Somad sedang aplikasi menerapkan ceramahnya yang ketiga, perbaikan melalui politik. Tapi saya tidak mau menjadi pendorong mobil mogok. Setelah mobil jalan, dia meninggalkan saya. Maka saya buat kontrak politik 12 poin. Melalui dukungan itu saya mau menjelaskan bahwa tidak selesai masalah ini hanya dengan khutbah, seminar, lokakarya, ceramah, pengajian. Itu sarana untuk ke bawah. Adapun untuk ke atas, kalau kita tahu doa kita itu makbul, dan doa itu cuma tinggal satu, kata Imam Ahmad bin Hambal, berdoalah untuk pemimpin yang adil. Bagi sebagian ulama memandang bahwasanya jalan dakwah itu juga harus dilakukan melalui jalan politik, ya, melalui jalur politik, sehingga sangat banyak saat ini ya ulama-ulama di Indonesia yang mengekspresikan pilihan politiknya secara terbuka dan bahkan menggunakan momentum-momentum seperti pilkada ataupun pemilu ya untuk memobilisasi basis pendukungnya terhadap satu kelompok politik tertentu. Politik identitas memang melekat erat dengan pesta demokrasi di negeri ini. Umat Islam dengan kekuatan kuantitas dan kekhasan karakter demografi kerap menjadi rebutan setiap gelaran kontestasi politik. Wajar saja bila paslon berlomba-lomba mendapat simpati publik melalui ulama. Kita memahami positif ketika para politisi itu datang kepada ulama dan juga meminta pendapatnya, meminta dukungannya, itu baik-baik saja. Berarti hubungan agama dan negara di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa terimplementasi di dalam gerakan politiknya. Hanya saja jangan sampai ke ulama hanya get voter aja. Setelah mereka didorong dan jadi, mereka lupa terhadap nilai-nilai agamanya. Saya melihat politik identitas di Indonesia itu jangan sampai dipersepsikan atau dinarasikan sebagai satu fenomena yang negatif ya. Justru politik identitas di Indonesia itu harus dirawat ya sedemikian rupa dalam koridor-koridor yang demokratis. Dalam Pilkada 2020 ini, sejumlah kiai mungkin punya peranan strategis dalam perolehan suara paslon. Namun bagaimana dengan kontestasi 2024 mendatang? Di tengah kemajemukan Indonesia, politik identitas disebut-sebut masih tetap menggema di hajatan demokrasi yang digelar. Walau tak menjamin kemenangan, namun politik identitas diyakini sanggup memantik emosi publik untuk mengumpulkan dukungan. Namun pertanyaannya, seberapa besar politik identitas diminati publik? Sebab di tengah keterbukaan informasi, rakyat pemilih juga semakin cerdas untuk menentukan pilihannya. Politik identitas bernafas Islam diperkirakan masih tetap mewarnai pesta rakyat 2024 mendatang. Dalihnya karena Indonesia mayoritas Muslim. Meski begitu, faktanya suara Muslim yang ada di Republik ini pun tak bulat. Mereka tersebar ke berbagai partai politik atau kelompok. Namun diyakini suara Muslim tetap menyisakan ceruk bagi pengusung politik identitas tersebut. Persoalannya seberapa kuat daya tawar penghuni ceruk itu?
Akankah suara Muslim di Ceruk itu terus solid atau justru kembali terbelah? Ini tidak pernah terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Kita harus akui bahwa Islam sebagai agama terbesar di Indonesia itu elemen paling fundamental di dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Dan kemudian dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia juga punya peran yang sangat sentral, ya, bersama dengan laskar-laskar rakyat yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya Tentara Nasional Indonesia. Politik identitas itu tidak akan pernah bisa mati, dia kekal. Tinggal bagaimana kita mengarahkan orientasinya supaya sejalan dalam koridor konstitusi dan juga visi misi negara. Berkaca pada Pilpres 2019 lalu, amplifikasi politik identitas jelas tak dapat dipandang sebelah mata kala menghadapi petahana. Pun ketika Pilgub DKI 2017 silam, kemenangan Anies saat itu disebut-sebut kental akan nuansa politik identitas. Kendati dinilai potensial mendulang suara, bukan berarti politik identitas tanpa risiko. Selain berisiko gagal lantaran seruan tak didengar, benturan antar ulama maupun ulama dengan umat pun disebut-sebut rentan terjadi. Kalau soal dukungan saya kira menjadi problem ketika sekarang itu ada gejala umat atau jamaah itu tidak sepenuhnya mengamini atau mengikuti apa yang difatwakan ulama menyangkut soal pilihan-pilihan politik. Makanya itu risiko itu harus dihitung betul oleh para ulama non-struktur politik yang terlibat di dalam kontestasi pilkada. Sebab kalau dakwahnya atau ajakannya tidak diikuti, maka ini marwah keulamanya kan menjadi dipertanyakan. Jadi beliau itu kan harus kita jaga bahwa beliau punya atau posisi untuk mengajak kepada umat untuk terlibat di dalam kegiatan kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar. Di sana umat ditantang untuk harus bertindak sebagai warga negara yang rasional, atau dia harus menjadi umat yang harus tunduk kepada kepemimpinan keagamaan, di mana di situ orang tidak mempertanyakan soal benar atau salah, tetapi bahwa ada prinsip loyalitas, ketertundukan kepada otoritas yang lebih tinggi itu yang tak terbantahkan. Demokrasi tidak sekedar menggaungkan kepentingan rakyat, namun juga soal identitas. Pun pilihan politik identitas hanyalah salah satu cara menyentuh emosi publik meraup dukungan. Di balik itu semua, diyakini dukungan ulama tetaplah kunci. Islam dan politik atau keberadaan ulama dalam politik Indonesia itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ini sebuah satu fakta sosiologis yang harus diterima oleh setiap elemen masyarakat, oleh setiap aktor-aktor politik, oleh setiap para pengambil kebijakan. Sehingga yang justru berbahaya adalah mendenial, artinya menegasikan ulama sebagai satu kekuatan politik yang harus ditempatkan secara proporsional. Apalagi dibentur-benturkan, ini akan sangat bahaya sekali. Melalui dukungan itu saya mau menjelaskan bahwa tidak selesai masalah ini hanya dengan khutbah, seminar, lokakarya, ceramah, pengajian. Itu sarana untuk ke bawah. Adapun untuk ke atas, kalau kita tahu doa kita itu makbul, dan doa itu cuma tinggal satu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, berdoalah untuk pemimpin yang adil. Kalau satu daerah itu kabupaten kota penduduknya 1 juta orang, saya ceramah hanya sanggup menceramahi orang di masjid 100 orang. Tapi kalau pemimpin soleh itu duduk, berarti berhasil, kita sedang mendudukkan 1 juta orang menjadi soleh dengan pemimpin yang baik, dengan program yang